Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Jangan lupa siapkan alat tulisnya. Tulis hal-hal yang penting supaya materi yang Ibu sampaikan dapat kalian. Kita akan membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kalian sudah tahu kan apa itu flora dan fauna? Ya, flora adalah tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Jadi di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor atau hal apa sajakah yang menyebabkan persebaran flora dan mengaruhi persebaran flora dan fauna. Ada faktor apa aja? Ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor iklim. Yang kedua adalah faktor tanah atau edafik. Yang ketiga faktor relief atau fisiografi. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah faktor manusia. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah faktor iklim. Faktor iklim adalah faktor yang paling berpengaruh dibandingkan dengan faktor yang lainnya. Nah, faktor iklim ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah suhu. Suhu yang hangat, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas adalah suhu yang ideal untuk makhluk hidup. Nah, suhu ini berpengaruh atau mengontrol persebaran flora dan fauna. Jadi misalnya ada tumbuhan yang hanya bisa hidup di suhu yang dingin, tapi dia tidak bisa hidup di suhu yang panas, seperti itu. Faktor iklim yang kedua adalah kelembapan udara. Kelembapan udara adalah tingkat kadar air atau kering atau basahnya suatu wilayah. Kelembapan udara membagi tumbuhan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah tumbuhan xerophyta. Tumbuhan xerophyta dapat tumbuh di daerah yang kering atau kelembapan udaranya sangat rendah. Contohnya adalah kaktus. Yang kedua adalah tanaman mesophyta. Tanaman mesophyta dapat tumbuh di daerah yang lembab. Contohnya seperti tanaman anggrek dan jamur. Yang ketiga adalah tanaman hygrophyta. Tanaman hygrophyta dapat tumbuh di daerah yang basah, contohnya eceng gondok. Yang terakhir adalah tanaman tropophyta. Tanaman tropophyta dapat tumbuh di daerah yang basah dan di daerah yang kering. Contohnya adalah tanaman jati atau pohon jati. Faktor iklim yang ketiga adalah angin. Pergerakan angin dapat memindahkan benih tumbuhan dan dapat membantu proses penyerbukan. Pemindahan benih contohnya tanaman tertentu yang terdapat di daerah A, benihnya dibawa oleh angin ke daerah B, sehingga di daerah B terdapat tanaman tersebut. Faktor iklim yang terakhir atau yang keempat adalah curah hujan. Wilayah yang memiliki curah hujan yang tinggi atau sering terjadi hujan biasanya memiliki jenis tumbuhan atau flora dan fauna yang sangat beragam. Faktor yang kedua adalah faktor tanah atau edafik. Tanah sangat berpengaruh terhadap persebaran tumbuhan karena tanah merupakan media untuk tumbuh dan berkembangnya suatu tumbuhan. Yang ketiga adalah faktor relief atau fisiografi. Relief adalah perbedaan ketinggian di muka bumi. Semakin tinggi suatu wilayah, suhunya semakin rendah atau semakin dingin. Nah, semakin rendah suatu wilayah, maka suhunya semakin tinggi atau semakin panas. Nah, hal relief berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna karena contohnya flora dan fauna yang ada di daerah pantai tentu berbeda dengan flora dan fauna yang ada di gunung. Faktor yang terakhir atau yang keempat adalah faktor manusia.
Manusia dapat melakukan dua hal. Hal yang pertama adalah menjaga kelestarian dengan membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Contoh yang nyatanya misalnya, kanguru adalah hewan asli Australia yang hanya terdapat di Australia. Nah, karena adanya tangan manusia yang menjaga kelestarian, jadi sekarang kita dapat melihat kanguru di safari, di Ragunan, dan lain-lain seperti itu. Nah, hal yang kedua, manusia dapat merusak kelestarian dengan cara penebangan hutan, dan yang kedua dengan cara pemburuan hewan secara liar. Nah, itu dia faktor-faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna. Ada 4 faktor. Yang pertama, faktor iklim. Faktor iklim terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu faktor suhu, faktor kelembapan udara, faktor angin, dan faktor curah hujan. Kemudian yang kedua ada faktor tanah atau edafik. Yang ketiga ada faktor relief atau fisiografi. Yang keempat atau yang terakhir ada faktor manusia. Nah, itu dia bahasan kita hari ini. Pelajari lagi materi tersebut di sumber-sumber yang lain. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.